Kita bisa memang melihat potensi traumatis di tahun 2013, tapi itu banyak juga karena kekeliruan internal. Saat itu ekonomi Indonesia overheated, terlalu rancak kalau orang Minang bilang. Ini ditunjukkan oleh defisit neraca berjalan yang lebih dari 3,5%. Saat itu kredit pertumbuhannya sangat pesat, 22%, inflasi juga tinggi. Kondisi sekarang berbeda. Memang wajib bagi The Fed itu untuk menaikkan suku bunga, karena kalau tidak itu akan terjadi misallocation di Amerika seperti harga properti mereka yang terus meningkat sehingga itu juga memicu inflasi. Jadi sangat berbeda dibandingkan 2013 di mana rupiah itu melemah 26%, ya. Kali ini rupiah relatif stabil. Jadi sekali lagi ada baiknya kita melihat dengan detail, ya, evil in the detail, apa yang terjadi, kontras, ya. Saya sudah menulis dari tahun 2000, dari tahun lalu bahwa tidak perlu khawatir dengan The Fed itu, ya, karena The Fed itu juga dengan Treasury mereka stimulusnya masif sekali, ya, uang juga berlebih. Sebetulnya yang kita cukup harus waspada itu bukan naiknya bunga di Amerika, bukan, tapi quantitative tightening, ya. Apakah nanti mereka itu melakukan pengetatan secara kuantitas, ya, dan bagaimana targetnya. Kalau suku bunga market sudah price in mungkin 6 atau 7 kali, namun yang menarik dengan adanya konflik Rusia Ukraina ini, kita melihat bahwa bond yield di Amerika kembali turun di bawah 2, bahkan angka terakhir 1,84. Itulah sebabnya kita akan mengantisipasi bahwa asing juga akan mulai masuk di SBN, karena dengan bond yield kita 6,5% dan rupiah stabil, sebetulnya ada interest rate diferensial atau yield diferensial yang menarik bagi investor asing. Baik, Pak Budi, tapi menurut analisa dan juga pengamatan Anda, banjir dana asing ini akan sampai kapan sih? Karena kalau kita perhatikan juga apabila nanti begitu ya The Fed melakukan kebijakan ataupun menarik lagi, meningkatkan dari suku bunganya, apakah nantinya justru nanti berdampak pada capital outflow kita yang juga terdampak begitu, Pak Budi? Saya sekali lagi, ya, saya belajar economic crisis dan lain-lain, saya tidak melihat seperti itu. Every dog has its own day, dan ini saatnya bagi Indonesia. Sekali lagi, kita melihat bahwa ketika current account kita surplus tahun 2003 sampai 2012, kinerja bursa kita, GCI Jakarta Composite Index dibagi dengan luar negeri seperti bursa Amerika SPX, itu lebih kinclong. Namun ketika pengelolaan ekonomi kurang bagus yang ditandai dengan current account deficit, kita kalah. Sekarang sedang diperbaiki. Jadi itu pertama. Dan ekonomi Indonesia juga bukan overheated sekarang. Sekali lagi saya sampaikan, saatnya keluar ketika Indonesia overheated, ketika daya beli dipacu apakah lewat kredit yang tidak ditopang oleh peningkatan daya beli, sehingga daya beli itu dipuaskan melalui import, saat itulah rupiah melemah. Ini pengalaman saya, ya. Jadi kapan keluar itu yang harus kita perhatikan, ya. Itulah kita sebut di bahasa TCW acuan untuk cuan. Sekarang mah belum. Kita melihat bahwa 3 tahun terakhir kinerja, katakanlah kenaikan harga CPO, batu bara dan lain-lain jauh melebihi Jakarta Composite Index. Investasi jangan baperan, ya. Kita melihat bahwa kondisi sekarang jauh berbeda. Silakan take on or risk. Saya tadi sampaikan bahwa kalau ada kabar baik mengenai fiskal, itu akan baik untuk juga pasar modal Indonesia, mulai dari SBN dan mulai juga kemudian akan mengalir ke saham. Jadi kita melihat bahwa dengan kenaikan harga komoditi, itu manfaatnya tidak cuma bagi rupiah, tapi pundi-pundi fiskal juga, penerimaan pajak itu membaik. Itulah sebabnya kenapa dari Desember tahun lalu pemerintah tidak melakukan lelang, dan posisi Januari pun berdasarkan report fiskal itu kita mengalami surplus.